Halo guys, balik di channelnya Autozir. Kali ini gue bakal review mobil yang udah pasti keren, ganteng, nyaman, dan gak bikin dompet lo jebol. Jadi kira-kira mobil apa yang gue review ya? Pokoknya nih gue kasih tau hina deh, mobilnya merek Honda tahun 2013. Di sini gue bakal review desain eksterior, interior, plus minus, dan kira-kira worth it gak buat dipakai sekarang. Yuk, let's go. Nah, yang udah tahu jawabannya, ini dia. Accord, Honda Accord tahun 2013 VTIL. Mobil ini pokoknya bakal kita review tuntas deh abis. Dari ya desain depan, desain belakang, interior, mesin, kelebihan dan kekurangannya juga. Dan pokoknya mobil ini cocok banget buat lo yang pengen upgrade deh dari mobil harian biasa ke mobil yang lebih serius. Pertama, kita bahas desainnya dulu nih. Ini walaupun mobil tahun 2013, lihat aja desainnya, eksteriornya masih kelihatan rapi dan dewasa banget deh. Nah, di sini juga mobil grillnya nih, grill mobilnya juga lebar dan dengan chrome tebal. Jadi kelihatan tegas lah, nggak norak. Nah, sampingnya, headlampnya udah proyektor dengan bodi yang panjang dan kelihatan banget dari depan sampai belakang. Dan pinggirnya nih, mobilnya emang kelihatan panjang banget, tapi ya itu, udah streamline, pokoknya kelihatan rapi dan oke banget. Sekarang kita ke bagian belakangnya. Nah, sekarang bagian belakangnya nih. Lihat kan, masih rapi dan keren banget. Mobil ini juga tail lampnya ada aksen chrome dan lebar. Dan knalpotnya itu nih, exhaust pipe-nya nih, menurut gue tuh ngasih kesan yang sporty, elegan, tapi nggak maksa. Nah, sekarang ke poin mesinnya nih. Mobil ini tuh dibekalin sama mesin 2.4 liter DOHC iVTEC. Jadi dia bisa ngasihin 176 horsepower dengan torsi 225 Nm. Nah, mobil ini juga memakai transmisi 5-speed otomatis. Dan mobil ini menurut gua, tapi ya bukan CVT ya mobil ini ya. Jadi ya menurut gua mobil ini tuh pas banget buat lo yang suka tuh feeling perpindahan gigi yang halus. Nah, fitur-fiturnya menurut gue untuk mobil tahun 2013 cukup lengkap sih. Pertama ada Smart Key, kedua ada Start Stop Engine, yang ketiga Cruise Control, dan yang keempat double blower AC. Dan yang terakhir nih, udah ada kamera mundur. Dan menurut gue nih, kabinnya lega dan nyaman banget sih. Dan dashboardnya juga nggak kelihatan kuno-kuno banget lah, jadi masih berkelas lah untuk tahun 2025 ini. Nah, sekarang gue bakal ngebahas kelebihan dari mobil Honda Accord tahun 2013 ini. Yang pertama menurut gue yang paling kerasa banget ya dari Honda Accord ini tuh ya rasa nyaman dan leganya deh di dalam kabinnya. Jadi ya kayak lu duduk depan, belakang yang tingginya 180 cm sampai 2 meter mungkin ya. Ini mobil tuh bagian kakinya tuh kerasa lega banget. Jadi deh lu nggak akan mentok deh untuk kalau emang lu naik mobil ini. Yang kedua juga mobil ini joknya juga empuk, adjustable-nya udah elektrik. Jadi ya lu mau depan belakang tuh ada tombolnya. Dan yang ketiga, handlingnya juga enak banget. Apalagi buat ukuran mobil segede gini, stabil banget kalau dibawa ngebut di tol. Dan mobil ini juga nggak linglung lah pas belok. Jadi suspensinya juga cukup ngeredem nih, jalan-jalan rusak kayak jalan-jalan Indonesia yang banyak drama ini. Nah, sekarang gue bakal ngebahas kekurangan dari mobil ini nih. Yang pertama ya, menurut gue mobil ini minusnya di bensin sih, karena mesinnya 2.4 liter, yang sama dengan 2400 cc, jadi agak boros ya. Pokoknya lebih boros dibandingin mobil SCGC. Kalau dalam kota, mobil ini perkiraan mungkin bisa tembus 7-9 km per liter lah. Dan kalau luar kota bisa tembus 11 km per liter. Dan terus yang kedua, mungkin teknologi infotainment-nya sih yang ketinggalan. Belum ada Android Auto atau Apple CarPlay. Jadi ya mobil ini tinggalan deh dalam segi teknologi infotainment-nya. Tapi tenang aja, itu bisa diakalin kalau emang lu bisa ganti head unit di aftermarket. Nah, sekarang di bagian perawatannya lah kali ya kita bahas ya. Menurut gue mobil ini ya cukup oke sih buat dibawa harian walaupun ya mobil tua gitu ya. Mobil ini menurut gue reliable banget. Kenapa? Karena yang banyak yang punya mobil ini kilometernya 200.000 tapi masih sehat, masih segar banget buat dibawa harian. Kenapa? Alasan yang pertama udah pasti, yaitu perawatannya yang harus rutin. Jadi setiap 5.000 km lo harus ganti oli mesin. Dan setiap 30.000 km lo harus sering banget ganti oli transmisinya. Dan yang terakhir lo harus sering-sering ngecek kayak kaki serta engine mounting. Nah, jadi mobil ini worth it gak sih di tahun 2025? Menurut gue masih worth it banget. Mobil yang udah desainnya keren banget walaupun tahun 2013 dan gas banget kalau tancap udah pasti ngeng banget tuh di jalan tol. Dan mobil ini tuh di pasarannya harganya tuh mungkin sekitar 200 sampai 215 juta. Tapi di Autozir pasti lo kaget. Pasti lo kaget banget.
di AutoZone kita buka di harga cashnya itu 169 juta aja. Kalau mau nyicil bisa. Kita buka di TDP 15 juta dengan angsuran 4,98 per 47 bulan. Jadi gimana? Menarik banget kan harganya? Dengan mobil yang desainnya udah keren banget, tampilannya keren, interiornya juga udah kelihatan mewah banget, dan apalagi ya, dan fitur-fitur juga cukup lengkap loh untuk mobil tahun 2013. Jadi gimana? Menarik banget kan? Nah guys, mungkin itu aja review dari gua. Kira-kira gimana menurut kalian? Honda Accord tahun 2013 masih worth it nggak dipakai tahun 2025? Kalau menurut gua masih. Kalau menurut kalian gimana? Di kolom komentar di bawah ya. Oh ya guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share ke teman-teman lo kira-kira mobil apa yang bakal gue review ke depannya. Nah guys, pokoknya pantangin terus deh YouTube-nya AutoZir. Kira-kira bakal ada video baru apa selanjutnya, dan share ke teman-teman kalian jangan lupa. Harus banget ya. Jadi pokoknya, see you in the next video. Bye guys.